Wait. Let me put this on a bit. Alright. Okay, test 1, 2, 3. Kalau kamu masih tidak bangun lepas dengar suara ni, saya tidak dapat tolong saudara. Selamat petang semua. Ya, hari ini kita tidak banyak tetapi tidak apa kerana Tuhan masih dimuliakan. Amin. Sebelum kita mula, saya mau membawa kita untuk membaca Mazmur 145 bersama-sama. Boleh kita sama buka. Saya akan membaca dari versi Alkitab versi Borneo. Mazmur 145. Jadi mari kita sama-sama membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan meninggikanmu, ya Allah Rajaku. Aku akan memberkati namamu selama-lamanya. Setiap hari aku akan memujimu. Aku akan menyanjung namamu selama-lamanya. Maha besar Tuhan dan besar pujian untuknya. Dan kebesarannya tidak dapat diselami. Setiap keturunan akan memuji hasil kerjamu kepada keturunan lain. Dan akan mengisytiharkan perbuatanmu yang hebat. Aku akan merenung keagunganmu yang penuh kemuliaan dan kegemilangan serta hasil kerjamu yang menakjubkan. Orang akan memperkatakan kehebatan perbuatanmu yang mengagumkan dan aku akan mengisytiharkan kebesaranmu. Mereka akan bercakap mengingati kebaikanmu yang melimpah dan menyanyi dengan gembira tentang perbenaranmu. Untuk di last 2 verses 8 dan 9, mari kita berdiri, kita baca bersama-sama. Ayat 8. Tuhan penuh kasih kurnia dan belas kasihan, tidak cepat murka dan amat pengasihan. Tuhan baik kepada semua dan belas kasihannya meliputi semua ciptaannya. Amin. Jadi pada petang ini kita akan sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita akan sama-sama meraihkan kebaikannya dan kita masuk ke dalam hadiratnya dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini untuk berkumpul dalam satu keluarga, untuk berkumpul di mengelilingi meja Engkau Tuhan, untuk melihat kepada Engkau dan untuk enjoy fellowship dengan satu sama lain. Jadi Tuhan, kami memberikan semua mulia, semua puji kepada Engkau dan Engkau sahaja. Hadirlah, datanglah, biarlah Roh Kudus Engkau mengubah dan menyentuh setiap hati yang berada di sini. Kami memuji kemuliaan Engkau, Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Semua katakan, Amin. Let's go. Untuk lagu ini, saya ingin menjemput anda semua untuk sama-sama menari, boleh? Menari. Let's go. So first ya, kita tendang. Alright, mari kita sama-sama masuki gerbangnya dengan bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku.
dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dia panggil nama Esther tak? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah puji Tuhan, Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranglah depannya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ubah depannya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Thank you Jesus. Engkau menggirangkan kami Tuhan, dan kerana ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita sama bertepuk tangan kita. Lebih dahsyat lagi kita tepuk tangan kita. Sebab dia pelukis cakrawala, dia pencipta kita, amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat
Sungguh kami ingin mengenal Engkau Tuhan, seperti mana Engkau mengenal, terdahulunya mengenal kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari kita semua nyatakan. Ku ingin mengenalmu lebih dalam setiap hari, berhadapan denganmu dan menyembah. Tunjukkan kemuliaan-Mu, kami haus akan Engkau, kami cinta karena Engkau, Yesus. Bagi Engkau, bagi Engkau yang duduk di tahta, bagi Engkau yang hidup selamanya, semua kemuliaan, semua kemuliaan, hormat dan kekuasaan. Ku ingin mengenalmu lebih dalam setiap hari, berhadapan denganmu dan menyembah. Tunjukkan kemuliaan-Mu, kami haus akan Engkau, kami cinta karena Engkau, Yesus. Bagi Engkau yang duduk, bagi Engkau yang duduk, bagi Engkau yang hidup selamanya, semua kemuliaan, hormat dan kekuasaan, semua kemuliaan, hormat dan kekuasaan. Bagi Engkau yang duduk di tahta, bagi Engkau yang hidup selamanya, semua kemuliaan, hormat dan kekuasaan, semua kemuliaan, hormat dan kekuasaan, semua kemuliaan kepada Tuhan yang kudus. Church, engkau tahu, adakah anda tahu kenapa Tuhan itu maha besar dan maha kuasa? Karena Dia, Tuhan Yesus seorang saja yang sempurna, Tuhan Yesus seorang saja yang kudus, dan karena siapa Dia, hanya Yesus saja yang boleh mati di atas kayu salib untuk kita semua, untuk menebus kehidupan setiap kita. Dan oleh kerana itu, kita boleh datang kepadanya dan menyembahnya. Kita boleh nyatakan, Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Nyanyi kudus, 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 kuduslah Tuhan. Tuhan Engkau
Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. You are holy. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Amen. Layaklah anak domba yang telah dibunuh, yang telah disalib untuk dosa semua manusia. Layaklah anak domba yang kudus, kudus, kudus lamanya. Layaklah Engkau Tuhan yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Bagi Engkau yang duduk di takhta, bagi Engkau yang hidup, semua kemuliaan, hormat dan kekuasaan, semua kemuliaan, hormat dan kekuasaan, bagi Engkau yang duduk di takhta, bagi Engkau yang semua kemuliaan, hormat dan kekuasaan, mulia. Dengan cara sendiri mari kita sama-sama menyatakan sembah kita kepada domba yang duduk di atas takhta. Dengan cara sendiri mari kita menyatakannya dengan kuat, dengan suara yang kedengaran kepadanya.
Yesus, Engkau layak. Yesus, kami kagum. Kami kagum dengan semua yang Engkau telah lakukan di dalam hidup kami, di dalam negara kami, di dalam dunia ini. Yesus, Engkau layak menerima semua pujian. Sungguh kami tertarik dengan keindahan Engkau, Yesus. Engkau lebih indah daripada segalanya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kau yang buka hati kami untuk firman Kau. Dalam tak terduga, Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama kita nyatakan, Kau sungguh indah, tiada taranya. Yesus, Engkau sungguh indah, sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kami membuka hati kami. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita naikkan
Semua pujian kita, semua syukur kita kepada Tuhan. Dia yang layak dipuji, layak disembah. Dengan musik-musik, dengan sangkakala, dengan sorak-sorai, mari kita sorak-sorai kepada Tuhan. Yesus, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau layak dipuji. Kami kagumkan Engkau Yesus. Praise you Jesus. Kami memuji Engkau Yesus. Kami kagum dan hormat akan semua yang Engkau telah lakukan. Engkau baik Tuhan. Even dalam hidup kami, dalam semua yang kami milik Tuhan, kami boleh mempercayai Engkau untuk menyediakan yang terbaik Tuhan. Dan kini kami memberikannya kepada Engkau juga Tuhan, sebagai terima kasih kami kepada Engkau. Mari kita sama-sama menyediakan hati kita untuk memberi pemberian kita, memberi persepuluhan kita. Persepuluhan itu penting, di mana kita memberikan 10% daripada gaji kita untuk menyatakan bahwa Tuhan, Engkau, terima kasih kerana Engkau telah menyediakan semua yang segalanya yang kuperlukan. Let's sing the chorus again. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Layaklah Engkau Tuhan, layak atas segalanya, layak atas segalanya. Semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Tuhan, layak atas segalanya. Semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Semuanya darimu, semuanya darimu, semuanya bagimu, layak dimuliakan. Semuanya darimu. Inilah iman kami Tuhan. Semuanya darimu, semuanya bagimu, Kau layak dimuliakan. Tuhan, Allah pencipta segalanya, Bapa kami di surga, kami menyatakan kebaikan-Mu, kami menyatakan kebesaran-Mu. Bukan saja dengan kata-kata kami, bukan saja dengan nyanyian-nyanyian kami Tuhan, tetapi dengan seluruh kehidupan kami, dengan segala yang kami ada Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau besar, dan Engkau layak dipuji. Dengan pemberian ini Tuhan, kami menyatakan bahwa kami percaya kepada semua, kepada kebolehan Engkau, kesanggupan Engkau untuk memberi semua yang kami perlukan.
Dan dengan pemberian ini Tuhan, kami menyatakan bahwa inilah doa kami supaya kerajaan Engkau akan datang, kehendak Engkau jadi, dan kerajaan Engkau di dunia ini akan diperbesarkan Tuhan. Biarlah semua ini kembali kepada kemuliaan Engkau dan Engkau sahaja. Dan biarlah nama anak-Mu Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Semua puji, semua hormat, semua mulia, semua kuasa kepada Engkau dan Engkau sahaja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyatakan amin. Baiklah, sila duduk. Kita akan meneruskan servis kita dengan firman Tuhan, dan dengan itu saya akan menjemput Pastor Philip untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada hari ini. Pastor Philip, silakan. Terima kasih Bita. Selamat petang semua. Ya, kita jumpa lagi petang ini. Hari ini saya ingin berkongsi sama seperti pastor apabila menghadiri sukan semalam satu hari. Dan saya melihat inilah ya disiplin rohani. Ya itu mungkin disiplin fisikal, jadi kita lihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita semua lewat perkongsian kita pada petang hari ini. Wah, kita santai-santai saja menikmati firman Tuhan. Ya. Oke, terima kasih yo. Jadi petikan saya ambil pada petang hari ini 1 Timotius 4 ayat 8, kita terus saja kepada firman Tuhan. Ya. Lepas itu nanti kita tengok pada 2 Timotius sebagai asas perkongsian saya pada petang hari ini. 1 Timotius. Oke, 1 Timotius saya bacakan dari depan tuh. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengundang janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang kekal. Oke, jadi itu satu surat yang ditulis oleh Paul kepada Timotius lah. Dia tulis ini kata surat pastoral, surat seorang hati, seorang gembala kepada domba dia, yaitu Timotius. Oke, jadi di sini kita melihat ia melibatkan perkataan latihan lah, latihan badani, yaitu setiap kita harus menjalani latihan dalam kehidupan kita. Oke, latihan badani terbatas, tapi latihan jasmani itu berguna pada mutu sekarang dan akan selama-lamanya. Oke, jadi latihan badani berguna, tetapi latihan rohani membawa faedah kekal. Ini satu statement yang sangat, apabila saya terbaca, wow. Latihan badani ini berguna, ya, berguna kita ngelatih, ya, badani kita, tubuh kita supaya sehat physically, ya. Tetapi latihan rohani membawa faedah kekal. Maksudnya latihan badani itu di dunia ini saja, tubuh kita ini ada buat daripada yalah tanah. Jadi di dunia ini yang tidak kekal, tubuh itu mesti dijaga, mesti sehat. Jadi untuk maintain, untuk kekalkan kecergasan, fitness itu, ya supaya kita tidak menjaga jantung kita, menjaga mata kita, menjaga kaki, lutut kita, supaya kita sentiasa kuat dan bertenaga. Jadi diperlukan latihan badani.
Tapi dia terbatas kepada usia kita di dunia ini. Tapi latihan rohani ini dia kekal. Sekarang pun dia baik, dunia akan datang pun dia baik. Okay? Jadi roh manusia perlu dilatih sama seperti tubuh badan. Okay, roh manusia ni, roh kita ini mesti dilatih. Ya, sama seperti kita melatih tubuh jasmani kita. Ya, sebab kita ada dua, tubuh, jiwa dan roh kan. Jadi tubuh kita ini perlu dilatih. Apatah lagi kehidupan rohani kita itu pun perlukan latihan. Ya, perlukan latihan. Jadi latihan dia berbentuk kebiasaan kita melalui doa. Mari kita berdoa, nanti kita akan dalamkan lagi pada pengajaran-pengajaran itu. Membaca firman, mentaati perintah Tuhan, berpuasa dan melayani. Jadi itu adalah latihan rohani. Ya. Latihan rohani ini melibatkan satu, kita mesti selalu berdoa. Tadi itu orang datang, ya, masa kita habis-habis, saya tanya dia kenal saya lah, memang dari kampung abang saya. Ya, mereka ni istri dia memang dari kecil sudah kenal Tuhan. Dan dia kata, saya ada masalah. Ya, dia masalah. Apa masalah? Saya tidak sihat. Kenapa kamu tidak sihat? Sebab saya punya ni kes polis. Dia kata, sekarang saya harus menghadapi datang ke mahkamah untuk 3 hari. Dia sangat takut untuk perbicaraan. Dia kata, kan? Sebab dia langgar satu budak. Dia bawa lori, dia pemandu lori. Budak tu bawa keluar dari simpang itu, dia ternampak. Dia kata, jadi budak tu langgar dia punya lori dan budak itu meninggal. Dan dia didakwa atas kesalahan undang-undang. Saya mana ada duit, dia kata. Lepas tu company dia cari lawyer. Lepas tu lawyer dia minta duit. Kan? Jadi saya mana ada pemandu lori saja, dia kata. Jadi tak apa, Tuhan ada jalan keluar. Saya teringat satu kisah. Seorang pastor masa di Labuan dulu, dia antar jemaat dia balik ke gereja, ataupun lepas tu dia terlanggar budak, seorang budak tu mati juga. Dia kata, saya ada kes, presiden kes, maksudnya ada kes rujukan. Saya kata, dia didakwa di mahkamah menjalani dalam suatu proses yang panjang. Saya tengok dalam satu kelompok sel, saya ikut dia selalu cerita. Lepas tu dia rasa lega bertahun-tahun, lepas tu dia dilepaskan. Jadi saya percaya Tuhan yang sama yang setelah saya dengar saksian itu di sana, dia akan melepaskan kamu dengan cara yang tersendiri. Amin. Jadi di sini kalau kita lihat, kita mesti berdoa. Ya. Jadi bawa doa anak kamu, bawa anda gereja, seluruh keluarga kamu datang ke gereja, ada dalam kuasaan kamu datang pergi ke kelompok ataupun sel group di situ. Jadi sudah ada poin. Wow, terima kasih. Jadi berdoa, saya kata, pasti Tuhan campur tangan dengan cara luar biasa. Bukan saja kesembuhan kamu terima dari segi tubuh. Saya hampir banyak sekali makan ubat dan semua dia kata, ya doktor, tapi saya ingin dia bedah. Dan dia sakit kerana dia tertekan oleh kes mahkamah. Ya, jadi saya percaya Tuhan campur tangan bekerja melalui situasi itu. Jadi satu, berdoa, membaca firman Tuhan itu disiplin rohani. Kedua itu membaca firman Tuhan. Ya, kita mesti tanamkan habit ataupun tabiat membacakan firman Tuhan. Ya, ketiga, mentaati perintah Tuhan. Dan keempatnya, kalau kamu merasakan doa kamu tidak mencukupi untuk menjawab, menyelesaikan permasalahan, why not you bawa kita sama-sama berdoa dan berpuasa. Bawa kelompok kamu berdoa dan puasa untuk menyelesaikan masalah kamu, agar Tuhan campur tangan. Jadi saya ada poin lagi masuk ke dalam situasi dia. Dia berkata, jadi hati dia telah terbuka, kan? Jadi di situ, ya pagi tadi berlaku, ya membaca firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan, berpuasa dan melayani. Ya libatkanlah anak-anak kamu dalam ambassador. Saya tanya berapa orang anak dia, di mana mereka. Pas datang ada satu orang sudah pun belajar di Kuala Lumpur, di Selangor. Dan ada lagi seorang pemusik, ada seorang lagi sekolah menengah, seorang lagi sekolah rendah. Ya, jadi kamu tidak dapat menanggung semua beban-beban berat ini. Datanglah kepada Yesus, bawa seluruh keluargamu, melayanilah bersama-sama. Kita tidak boleh hidup dalam satu orang saja, tapi kita perlukan teman-teman untuk mendorong kamu. Amin. Sama kita sebagai gereja. Itu disiplin rohani. Ya, rohani perlu dilatih melakukan perkara-perkara ini. Nah, yang seterusnya, disiplin itu bukan sesuatu yang lahir ya, bukanlah yang semula jadi, tetapi membentuk karakter rohani. Ini dia, membentuk karakter rohani. Amin.
Ya, latihan rohani itu membentuk karakter rohani kita. Samalah kita latihan jasmani itu membentuk karakter fisikal kita, ya. Nah, saya tengok kita ada di sini, wow, ada orang bodybuilder, kan? Dia spend duit, ada cost yang perlu dibayar, kan? Begitulah latihan rohani ini. Nah, dia cost bayar, beli vitamin, pergi gym, starting ke pack berapa dan harus regular, harus konsisten, secara teratur. Jadi begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kita harus teratur, ya, teratur. Disiplin itu sesuatu yang lahir saja, bukan, tetapi membentuk karakter rohani, membawa keberanian, keberanian kita. Jadi ya, latihan rohani itu mewujudkan suatu perasaan yang berani, ya. Kalau tengok, wih, kamu begitu takut, kita, ya, kamu harus latih diri kamu. Nah, latihan rohani itu mewujudkan keberanian. Ramai orang cepat panik, ya. Kalau exam, kalau kita exam kan banyak, saya duduk di exam, saya mengalami, ya, wah, apa yang soalannya saya pelajari semalam tidak keluar, dan saya panik, tidak tahu apa nak jawab, tidak tahu apa nak tulis, tangan jam, banyak student tangan, apa ni, korek-korek, ingat-ingat remind, tidak juga keluar ideal. Pas pergi tak nasa, relax, masuk lagi dewan perpesaan, tulis lagi. Wah, jadi kita melatih, ya, jadi karakter kita supaya kita berani, ya, ketabahan dan keintiman dengan Tuhan. Satu, kita harus latihan rohani itu mewujudkan perasaan berani. Sebab kita manusia ini sangat takut, ya. Banyak yang membuatkan kita menjadi memiliki perasaan takut, ya. Banyak sekali. Kalau suatu itu tidak kita ketahui, kita cenderung untuk memiliki perasaan takut. Itu adalah intimidasi. Jadi kita perlukan latihan rohani itu. Latihan itu melibatkan kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, ya, melibatkan pelayanan, lingkungan-lingkungan ini, berpuasa. Kalau itu yang menjadi satu halangan bagi kita, kita perlu singkirkan dia, ya. Kita mesti datang kepada Tuhan dan kita akan lebih berani menghadapi sesuatu, ya, yang baru, yang tak pernah kita tempuh, ataupun situasi yang tak pernah kita lalui. Oke, jadi itulah karakter rohani, membawa keberanian, ketabahan dan keintiman dengan Tuhan. Ya, keintiman. Mungkin pastor mau cakap keintiman dari pastor ya, hari ini, tapi dia tukar topik. Ya, keintiman dengan Tuhan. Latihan rohani itu membawa kita dekat kepada Tuhan. Ya, membawa kita mengenali siapakah Yesus itu dalam kehidupan pribadi kita. Jadi kesempatan itu saya bawa dia terima Tuhan lah. Nah, lebih lagi. Jadi itulah, ya, mukadimahnya saja tuh, belum lagi. Oke. Jadi kenapa? Oke. Nah, ini salah. Nah, ada sedikit kajian saya buat dari bahasa Ibrani, bro. Jadi definisi umum untuk disiplin nih bermaksud ajaran, teguran, didikan dan latihan moral, itu bahasa Ibrani lah, kan? Kalau bahasa Yunani dia bermaksud pendidikan, pembentukan karakter. Wah, ini pendidikan, pembentukan karakter. Itulah latihan rohani. Nah, disiplin ini tadi. Latihan karakter, latihan disiplin seorang anak oleh bapaknya. Oke, jadi itulah maksudnya disiplin rohani ini tadi. Oke, itu dalam dua bahasa lah. Dan saya rujuk. Dan seterusnya kita tengok. Ini berdasarkan firman Tuhan Amsal 1, 2 hingga 3. Nah, Ibrani 12, 5 hingga 11 itu tadi. Jadi kita boleh rujuk lah. Ya, bermaksud ajaran. Maksudnya dia mengajar anaknya. Dia mengajar kita yang kasih ini. Dia juga bukan saja mengajar, tapi dia menegur. Ya. Dia buat teguran. Teguran itu mungkin bisa sedikit. Ya, keras sedikit. Itu teguran. Ya, keras sedikit. Lepas itu didikan. Ya, dia mendidik, maksudnya dia sediakan apa? Dia mendidik itu maksudnya dia guide, dia bimbing, ya, dia memberikan pendidikan asas untuk setiap sesuatu itu. Ya, latihan moral, ya lah, latihan moral itu maksudnya pembentukan karakter kita lah, moral perangai kita. Kalau di sekolah kita belajar moral kan, latihan moral. Oh, kamu ni tak betul lah, kamu ni malas lah, moral kamu tidak betul, kamu tidak ada sampah buang sembarangan lah. Saya pergi ke sekolah minggu ini di
Song sampai di Ketibas. Dan saya sangat sedih apabila masuk sekolah menengah. Wow, budak-budak dia. Wah, tilam dia lepat, koyak katil bersepah. Bilik dia tidak bersih. Macam mana mau mewujudkan satu suasana tempat tinggal yang sangat kondisif, saya kata. Ketua, kamu harus berkeras dengan budak-budak ini, pelajar-pelajar ini. Pendidikan moral. Jadi itulah definisi umum dari dua bahasa ini, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Yang saya rujuk. Seterusnya, ini adalah pandangan sejarah yang satu ini sangat Matthew Henry ini. Saya tertarik dengan kehidupan Matthew Henry ini. Jadi dia boleh membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Dan dia menghasilkan sebuah buku yang digunakan. Semua orang kita pun boleh akses kan. Macam kami yang dari sebagai satu buku teks lah. Ya, dari semua kejadian sampai Wahyu. Setiap ayat itu dia buat komentar, tulis apa maksud dia. Jadi dia kata di sini disiplin rohani adalah alat Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Amin. Disiplin rohani itu adalah alat Tuhan. Ya, maksudnya disiplin rohani itu melalui kita berdoa, kita melalui berpuasa, melalui kita merenungkan firman Tuhan, melalui kita melakukan pelayanan bersama-sama. Itu adalah alat Tuhan untuk mendidik kita melalui teguran, melalui pembetulan, melalui pengajaran. Ya. Kalau kita lihat pada saat ini situasi kita merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan seolah-olah menegur kita. Ya. Mungkin dalam doa. Ya. Mungkin dalam kita melayani bersama-sama. Ya, dengan orang yang lebih matang. Dan mereka pendamping kita dan mereka akan membimbing kita. Yang kedua, ia bukan sekadar hukuman. Wow. Tetapi bukti kasih Tuhan supaya kita hidup benar. Jadi latihan rohani ini, disiplin ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya. Bukti bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Bukti bahwa Tuhan itu sangat concern. Macam kita lah kalau kita perhatikan anak kita nakal. Ya, kalau kecil mungkin kita boleh cibit lah. Kalau besar kita bagi nasihat dengan perkataan kan. Ya, itu adalah bukti bahwa kita concern, kita ambil berat, kita prihatin dengan keperluan dia. Supaya dia menjadi seorang anak yang sangat diberkati dan menjadi seorang yang ya Tuhan kenaki dalam hidup dia. Itu Matthew Henry. William Buckley ini juga seorang ahli sarjana kitab. Disiplin dalam kitab adalah proses pembentukan jiwa. Satu tadi dia kata alat Tuhan untuk mendidik anak-anaknya melalui teguran, pembetulan dan pengajaran. Dia kata yang William Buckley ini disiplin dalam kitab adalah proses pembentukan jiwa seperti seorang bapa melatih anaknya. Jadi tidak lari dari situ. Seperti seorang bapa melatih anaknya. Tuhan melatih kita. Tuhan melihat kita ini anak dia kan. Jadi dia ingin melatih kita. Ya, ia menekankan kesabaran. Tuhan itu kan sabar. Ya, menekankan kesabaran, kesetiaan dan latihan yang berulang-ulang. Wow, latihan yang berulang-ulang. Jadi maksudnya tadi bukan sekali kita datang gereja lepas itu habis. Sekali kita datang belajar lepas itu habis. Kita kuat selama-lamanya. Ia adalah sesuatu yang berterusan. Yang berulang-ulang. Maksudnya kita merenungkan firman Tuhan dari kalau kita baca dari A to Z. Dari kejadian sampai Wahyu. Dan kita mesti melakukannya berulang-ulang. Jadi itulah perkataan disiplin itu. Ya, menekankan sabaran. Tuhan sabar. Dalam dia mendisiplinkan kita, dia sangat sabar. Dia sangat setia. Ya, dan itu adalah merupakan satu latihan yang ulang-ulang. Seterusnya saya Craig Krenner, ini kurang lebih sama. Bible background dia adalah seorang komentari. Ya. Disiplin rohani berkait rapat dengan budaya pendidikan Yunani Romawi. Jadi dia melihat perkataan disiplin rohani itu dari perkataan ya Yunani dan Romawi. Latihan atlet, alkistisme dan pendidikan moral. Sebab itu masa dia tulis itu adalah berdasarkan background, latar belakang. Ya, tentera, latar belakang seorang ahli sukan, latar belakang seorang petani. Sebab dia penulis ini, Rasul Paul ini, dia sangat dekat dengan kehidupan orang-orang pada masa itu. Jadi kira sekarang pun sama juga kan. Jadi Paulus mengambil contoh atlet, petani dan tentera.
Karena masyarakat pada zamannya paham bahwa kejayaan lahir daripada disiplin keras. Wow. Kejayaan lahir daripada disiplin yang keras, yang berulang-ulang, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan kesetiaan. Okay? Jadi itu adalah pandangan-pandangan sarjana Alkitab. Ya. Dan yang terakhir yaitu kejayaan lahir daripada disiplin yang keras. Yang seterusnya, G.K. Balini, New International Greek Testament Commentary juga, Bible Commentary, disiplin dilihat sebagai cara Allah memelihara umatnya supaya tidak jatuh dalam dosa. Okay? Jadi disiplin rohani ini ditekankan, diberikan kepada kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kan? Sebab itu kita perlukan penerimaan Tuhan, Tuhan tegur kita. Kalau malu orang tegur secara ramai, bagus datang kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan itu adalah pribadi, dia tegur kita secara pribadi. Kalau dah ditegur di depan ramai orang itu sudah luar biasa kesalahan dia, kan? Ya, satu. Jadi yang kedua itu adalah Tuhan ingin memelihara kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Itulah disiplin rohani ini. Jadi saya itu adalah bukti keadilan dan kasih Allah, karena tanpa disiplin seorang akan sesat. Tanpa disiplin seseorang akan sesat. Ya, dia bukan saja satu pengajaran one off, ya, tapi ia berulang-ulang. Disiplin itu melakukan, menerima teguran, dan melakukan latihan yang berulang-ulang, baik secara lembut ataupun keras. Jadi kejayaan tidak lahir sekelip mata. Dia memerlukan proses yang keras, proses yang berulang-ulang, proses yang penuh dengan kasih sayang. Oke, seterusnya. Yuk. Oke. Dan yang terakhir ini pandangan sarjana ada 5 ya. 5 orang. Disiplin adalah kunci pertumbuhan rohani. Ya, jadi seorang ini bernama Merrill Tenney. Saya sekarang ini berusaha mengenali mereka ini sebagai rujukan untuk menghasilkan assignment. Disiplin adalah kunci pertumbuhan rohani. Iman yang tidak disiplinkan akan lemah dan rapuh. Ingat, iman yang tidak didisiplinkan akan lemah dan rapuh. Maksudnya lemah lah, tidak kuat, sedikit saja masalah, dia dah cabut. Ataupun dia dah, apa orang kata, itu saya cakap dengan anak, kamu mesti bukan saja IQ bagus, kamu mesti ada EQ, Emotional Intelligence. Ya, maksudnya kamu mesti berani, boleh mengawal perasaan kamu, boleh kontrol perasaan kamu. Ya, jangan cepat marah, jangan cepat melenting, jangan cepat merajuk, jangan cepat terbawa mudi. Itu adalah EQ, latihan emotional intelligence. Ya, kita mesti IQ, intellectual, intelligent, kita kena otak kita. Oke. Beliau menekankan aspek ketaatan berterusan dalam doa. Itu mesti kita taat dalam hal berdoa, dalam hal beriman, dan pelayanan sebagai bentuk disiplin rohani. Jadi itulah area yang sarjana-sarjana Alkitab ini tekankan apabila dia menyebut topik ataupun satu perkataan yang kita katakan disiplin rohani. Oke, itu kita dah lihat kepada definisi, kita dah lihat kepada pandangan sarjana, dan kita lihat kepada apa pula Alkitab secara terus katakan. Oke, next. Jadi itulah rumusan dia dapat saya katakan dari beberapa 5 orang pandangan sarjana ini tadi, dan 2 daripada orang Yunani dan Romawi. Latihan rohani yang konsisten melalui ajaran, teguran, dan pembentukan oleh Tuhan untuk menghasilkan karakter yang suci, taat, sabar, berani, dan berbuah dalam kehidupan iman. Amin. Jadi itulah saya rumuskan pendapat mereka ini tadi, bahwa latihan rohani itu adalah sesuatu yang konsisten, ya, konsisten, ya, yang berterusan, ya, yang secara berjadwal, secara berterusan, secara jangka panjang. Kalau kita berlari secara maraton lah, ya. Melalui ajaran, ya, kita pengajaran firman seperti pagi ini, petang ini, teguran, ya, selalu ada teguran. Terima kasih, kita kena selalu menegur anak-anak saya. Ya, saya sangat diberkati seorang kakak yang begitu prihatin dan ambil berat.
kepada anak-anak saya ini. Oke, dan menghasilkan karakter yang suci, taat, sabar, berani, dan berbuah dalam kehidupan iman. Ya, hasilnya tadi macam kita lah, latihan itu dia menghasilkan buah. Ya, hasil daripada ujung buah itu adalah hasil dia. Tidak perlu pun kita berusaha untuk buah. Itu yang kita usahakan adalah latihan itu. Apabila latihan bagus, buah dia akan keluar, kan? Ya, itulah apabila disiplin dia betul-betul in place, barulah ada buah, ya. Oke. Jadi disiplin bukan sekadar hukuman, ya kalau kita tengok macam mana Tuhan mendisiplinkan orang Israel, tetapi pendidikan kasih supaya umat Tuhan matang seperti Kristus, ya. Matang seperti Kristus. Dia bukan saja bentuk hukuman, kalau kita dah sampai hukuman itu berat kan. Tapi dia adalah pendidikan kasih. Wow, dia gunakan pendidikan kasih mana? Di dunia luar tu tak ada pendidikan kasih. Penuh kasih lah maksudnya kan. Penuh kasih. Ya, supaya umat Tuhan matang seperti Kristus. Kita harus bertumbuh, dan apabila kita bertumbuh, kita akan menjadi matang seperti Kristus. Itulah secara rumusan dia. Jadi saya gunakan analogi dalam kehidupan. Oke, ini berdasarkan ya prajurit. Itu nomor 1 ya. Ini. Yang pertama adalah prajurit ataupun tentera lah. Oke, saya lupa letak gambar tentera tadi. Oke. Ikutlah dalam 2 Timotius 2, 3 hingga 4 tu ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan dia. Ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Ada komandan, ada prajurit, ada tanggung jawab dia. Itu merupakan satu arahan setia ataupun ya kemampuan untuk menerima arahan. Seorang prajurit dia hanya terima arahan dari komandan dia. Jadi apabila dia melakukan arahan itu, mengikut apa yang diarahkan, maka dia menyenangkan hati komandan dia. Kalau kita lihat di dunia sebenar, ya, kalau di Malaysia tentera laut ya, terkenal dengan Paskal. Pasukan khas tentera laut itu komando dia, ataupun ya tentera darat. Nah, saya punya anak buah seorang dulu pas dia habis tentera, dia masuk jadi komando. Dia latih sampai dia direndam, berenang dalam lautan tahi, dibuang, diletakkan dalam hutan berapa minggu, dan dia berlari sampai di garis penama itu. Tiba-tiba dia punya seluar jahitan ini terkoyak sedikit. Dia kata, you are fail. Betapalah berapa 3 bulan dia berlatih. Tapi sampai pada pengakhir itu, dia gagal. Dia tak jadi komander. Ya. Jadi itu merupakan satu latihan yang keras kan. Ya, dia kecewa. Ya, itu Malaysia, Paskal, ya, pasukan komando Malaysia. Jadi kalau Perdana Menteri datang, sudah ada Paskal tu, sudah ada tu. CID, pasukan-pasukan gerakan khas. Mereka berada di mana-mana ya, untuk memastikan tempat itu selamat untuk pemimpin-pemimpin. Kalau negara China, presiden datang. Kalau Rusia datang, presiden Putin datang. Wah, KGB, pasukan risikan khas dari tentera Rusia sudah datang satu-satu tempat. Kalau Donald Trump, presiden US nak datang, CIA dia sudah datang dulu. Membuat risikan keselamatan setiap tempat itu. Kalau Rusia dia terkenal dengan Mossad. Wah, ini sniper, pembunuh kejam. Kan dia meresap di mana-mana tidak dikenali. Jadi untuk sampai kepada tahap itu dia memerlukan latihan. Kan? Jadi sebab itu firman Tuhan ini dia mengatakan latihan seperti seorang tentera. Kemampuan untuk menerima arahan. Kalau mereka ini gagal menerima arahan,
Di mana mereka diutus, mereka tidak dapat maklumat yang dikenaki, mereka akan habis, dilucutkan. Jadi itulah ya, prajurit tentera perlu disiplin, patuh arahan, berani menghadapi peperangan. Tentera ini satu adalah peperangan, berani menghadapi peperangan. Oke, jadi secara fisikal lah kan. Setiap orang tentera memang diantar, memang diutus, memang dilatih untuk berperang. Ya, sebab itu dia pegang senjata, pegang senapang. Ya, dia pegang senapang. Oke, saya pergi satu kedai di Sibu. Saya tidak tarik dia punya senapang tu, dia senapang pasar. Dia ada satu senapang dia boleh masuk 6 bullet. Wow, saya kata. Nanti kalau pencen saya ambil satu. Hey, kamu boleh 1 tahun, 1 umur hidup, 1 kali boleh tukar senapang. Dia kata, okey, bagus betul tukar. Jadi, begitulah kita dilatih untuk pegang senapang kan, physical tentera ini. Okay. Jadi, dalam rohani kita dipanggil sebagai tentera Kristus untuk melawan musuh-musuh di udara. Itu peperangan rohani kan. Jadi dia umpamakan tentera Romawi ini seperti tentera rohani. Berperang melawan musuh. Jadi kita dilatih seperti tentera untuk berperang di mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Ya, jadi dari sini Efesus 6:12 tuh. Ya, dipanggil sebagai tentera Kristus untuk melawan musuh-musuh di udara yang tidak kita lihat. Ya, sebab itu kita perlu firman Tuhan, perlu berdoa, perlu berpuasa, perlu melakukan banyak hal. Kita datang beribadah, merenungkan firman Tuhan. Disiplin rohani membentuk keberanian, kesetiaan, dan fokus untuk tidak terikat dengan hal-hal dunia. Ya, jadi disiplin itu supaya kita tidak terikat dengan hal-hal dunia. Ya, tidak terikat dengan hal-hal dunia. Jadi mata kita tidak terfokus kepada depan saja, kiri kanan, tapi terfokus ke atas, memandang Kristus. Oke, disiplin rohani untuk keberanian ya. Jadi saya percaya kita tidak berani menyukai sesuatu yang baru sebab mungkin kita disiplin rohani kita belum cukup kuat. Ya, tapi kalau kita dah dilatih disiplin rohani itu in place, saya percaya kita akan berani bertindak melangkah dengan iman. Ya, setiaan fokus untuk tidak terikat dengan hal-hal dunia. Kerjaan Allah tidak dibina oleh orang malas, tetapi oleh mereka yang berdisiplin seperti tentera. Amin. Wow, kerjaan Allah tidak dibina oleh orang malas, dia kata. Tapi ya, oleh mereka yang berdisiplin seperti tentera. Nah, sebab itu dia katakan, ikutlah menderita seperti seorang tentera, seperti seorang prajurit. Ya, jadi gereja kita saya percaya dalam masa 5 tahun ini kita akan latih sehingga menjadi seorang tentera, menjadi seorang prajurit, menjadi seorang komando, menjadi seorang apa sajalah kalau kita katakan bukan saja dia punya risikan cyber kalau tentera ini, risikan maklumat politik, risikan maklumat ekonomi, risikan rahasia yang sukar untuk dibongkar orang lain sampai kepada tahap itu. Jadi itulah disiplin rohani membentuk kita. Jadi kita mempersiapkan diri kita. Ya, gereja kita sedang mempersiapkan, menghasilkan ramai orang yang bukan celik, berpengetahuan Alkitab. Amin. Oke, seterusnya yang pertama tadi adalah tentera, prajurit. Kedua ini atlet halisukan ataupun latihan lah kan. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Semalam kita ni lah. Kan hanya mereka yang bertanding mengikut peraturan, telah dilatih dengan cukup sempurna, mereka mendapat menerima mahkota dan diisytiharkan sebagai juara. Jadi itu berbicara tentang latihan, disiplin. Oke? Jadi kita tengok apakah yang seorang atlet ini selayaknya ada. Oke, next. Oke, ini dah. Atlet berlatih berbulan-bulan dia kata.
atau bertahun untuk satu perlombaan. Sekarang ni sedang berlangsung World Championship Badminton. Malaysia sudah masuk final. Satu bergu wanita. Belum campur, so dah masuk final. Jadi mereka melatih diri mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk sampai kepada tahap itu, untuk sampai kepada ranking-ranking yang tertentu. Jadi mereka berdisiplin dalam pemakanan, itu atlet sukan lah. Waktu rehat yang cukup, jadual latihan. Jadi itu perlu ada komponen itu dalam seorang ahli sukan. Kita adalah ahli sukan di Ramadan di gereja kita. Kita ada orang maraton, tanya Daniel. Bagaimana dia mendisiplinkan diri, pagi-pagi berapa kilometer dia berlari. Kan? Saya ada banyak juga saya jumpa, ramai orang minat maraton. Jadi, begitu juga rohani kita perlu konsisten membaca firman. Amin. Berdoa dan menjaga kesucian hidup untuk memenangi mahkota yang tidak fana. Maksudnya mahkota yang kekal. Jadi kita harus konsisten. Sebab itu Paulus membandingkan analogi perbandingan dia seorang ahli sukan. Itulah selayaknya dia harus ada untuk dia menerima mahkota ataupun menerima prize ataupun hadiah dan diisytiharkan sebagai seorang juara. Dia telah melalui proses latihan yang keras, yang teratur, yang telah disusun dengan seorang juru latih dia. Jadi apa yang Anda latih, itulah yang Anda kuasai. Wow, ini satu statement yang saya lekat dalam hati. Apa yang kita latih, bagaimana kita melatih diri kita untuk satu hal itu, begitulah kita akan menjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melatih diri kita sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat, dengan tekun, kita akan menjadi seperti apa yang kita telah jalani, latihan kita tadi. Jadi kita ingin mencapai sesuatu, kita harus melatih diri kita, orang yang sangat well versed dalam bidang-bidang tersebut. Apa yang Anda latih. Yang seterusnya adalah, yang ketiga adalah petani. Berbicara tentang kesabaran. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Disiplin rohani dan latihan. Itu seperti abang. Jadi seorang petani yang bekerja keras. Seorang petani itu berbicara tentang hal yang bekerja keras. Ini dia. Petani bercakap tentang kesabaran. Petani tabur benih dengan sabar, siram, jaga tanah, dan tunggu musim tuaian. Itu proses dia. Satu, dia harus tabur benih, mungkin dia baca. Lepas itu dia siram dengan sabar. Dia jaga tanah dia dan tunggu musim tuaian. Dalam proses Bapak tahun yang lepas terlibat dengan satu kajian industri padi Suruh Sarawak. Jadi saya berjumpa dari mana Pan datang, berjumpa dengan petani dan pergi ke lapangan, tengok hasil tuaian mereka. Dan di situ saya belajar bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan pekerjaan sebagai seorang petani, kan? Jadi saya tengok pokok mangga saya, pas saya tak ada di situ hari kemarau yang panjang. Saya balik rumah saya sangat sedih, semua sudah mati karena kekeringan tidak disiram. Itulah kesabaran. Dia bukan sekali suka saja semangat sekejap, pas itu tak ada lagi. Dia perlu terus menerus. Seorang petani dia harus sabar untuk menabur. Kalau dimakan oleh burung, sebab itu perumpamaan benih yang ditabur di padang yang di tanah yang kering, tanah yang berbatu, tanah yang berduri, dan tanah yang subur. Itu perumpamaan tentang seorang penabur benih.
di mana lokasi-lokasi benih itu ditabur. Dan seorang penabur, seorang petani harus tahu di mana dia menabur benih itu. Jadi dia dengan sabar menabur. Dengan sabar dia juga menyiram, sebab tidak semestinya musim itu musim hujan. Ada musim kemarau, dia perlu dapatkan air dari telaga untuk disiram. Ya, tidak ada lagi, belum ada sistem petigasi, belum ada lagi sistem, apalagi sistem pertanian yang kita amalkan modern. Semuanya memerlukan tenaga 4 kerat itu untuk menyiram. Ya. Jaga tanah dan tunggu musim tuai. Dan lepas jaga, pas pelihara dan tunggu untuk musim tuaian. Seorang petani pertama dia output dia adalah tuaian dia lah, berapa tan tadi, berapa tan sayur yang dia tanamkan. Jadi itu perumpamaan ataupun analogi perbandingan Paulus mengenai seorang petani. Jadi prinsipnya sama juga rohani, benih dengan rohani kita, benih iman, kasih, ketaatan, kesetiaan mesti ditanam dan dipelihara dengan sabar sebelum kita menuai buahnya. Amin. Samalah. Sebagai seorang petani, bagaimana dia memelihara tanaman fisikal dia, tumbuh di tanah. Begitu juga kita tanam, dengan iman. Ya, saya percaya apa yang kita tahu, seperti juga kebaktian kita pada petang ini kan, kita dengan iman. Maka kita dengan iman, kita mengadakan kebaktian ini, kita dengan setia, tidak berapa jumlah dia. Kita tetap ada kebaktian petang. Dan apabila kita siram, terus tabur firman Tuhan, terus menyanyi dan berdoa, dan ya Tuhan itu Tuhan yang beri kepada kita, bukan usaha kita. Yang dituntut dari kita adalah kesetiaan, ya, untuk menjaga dan memelihara. Tuhan itu, hasil dia itu Tuhan yang punya bisnis. Amen. Itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Kalau kita berdoa, semua itu bagian Tuhan. Bagian kita hanyalah untuk berdoa. Amen. Ya, mujizat itu bagian Tuhan. Ya, bagian kita adalah berdoa, membagikan firman Tuhan, melayani dengan penuh kasih. Itu saja bagian kita. Ya. Result ataupun outcome itu Tuhan yang berikan. Ya, sebab itu yang memberikan tuain itu adalah Tuhan. Amin. Jadi apabila kita sabar melakukan itu dengan penuh kasih dan sanggup memelihara dia, pelihara dia kata memelihara, maksudnya kita jagalah, kita gembalakan, maka tuayan akan datang kepada kita. Dalam masa 5 tahun, masa yang paling singkat, Tuhan akan berikan tuayan yang sangat luar biasa kepada kita. Tapi dia ingin melatih kita, ingin membentuk disiplin rohani kita lebih dahulu. Kerajaan Allah beroperasi dengan prinsip pertumbuhan, bukan segera. Amin. Jadi pertumbuhanlah. Dari tabur benih, jatuh ke tanah, dia bercambah, dia membesar, keluarkan bunga dan keluarkan buah, lepas itu dituai. Itu proses percambahan, pertumbuhan. Begitu juga dengan iman Kristen kita. Di mana tahap kita? Ya, sekarang kita memelihara jemaat kita. Jadi pertumbuhan, kita pelihara pertumbuhan dia. Dan apabila dia buah itu, dia akan sendiri terhasil. Kalau kita pelihara dengan bagus. Saya percaya kita dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan, ya, kita memelihara mereka dengan baik. Aplikasi latihan rohani. Ini tadi saya sebut. Ya, doa setiap hari. Penekanannya adalah setiap hari bukan sekadar ritual, tetapi komunikasi dengan Raja kita. Jadi kita berdoa itu bukanlah hari Jumat, hari Rabu, setiap makan, sebelum datang ke gereja, sebelum mulai ibadah. Kita berdoa itu bukan saja satu ritual. Itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ya, percakapan kita dengan Tuhan. Komunikasi itu, ya, kita communicate dengan Tuhan. Kita luahkan hati kita, ya, kita bawa dia dalam doa kita. Doa setiap hari bukan sekadar ritual, tetapi komunikasi dengan Raja kita. Meditasi firman Tuhan, ya, bukan hanya baca, tetapi renungkan dan hidupkan dia. Jadi kalau kita renungkan firman Tuhan dan kita hidupkan dia, jadi firman itu akan menjadi hidup lah, kan? Itu. Kadang-kadang firman Tuhan keluar dari
Alkitab terus kepada hati kita kalau kita terus merenungkan firman Tuhan. Puasa mendisiplinkan tubuh supaya roh yang memimpin, ya. Supaya kita kalau puasa maksudnya kita tak dipimpin oleh keinginan daging kita. Kita lapar, kita mau makan, tapi kita tahan keinginan makan itu dengan fokus kepada firman Tuhan. Ya, kita asingkan disiplin dan kita laksanakan disiplin rohani berpuasa, mendisiplinkan tubuh supaya roh yang memimpin kita, bukan tubuh, bukan keinginan kita. Ketaatan, disiplin sejati lahir bila kita melakukan firman, bukan hanya mendengar. Oke, jadi disiplin sejati lahir bila kita melakukan firman, ya, bukan hanya mendengar. Jadi yang terakhir persekutuan, hidup rohani berkembang dalam tubuh Kristus, bukan sendirian. Jadi tak boleh lawan reja, ya. Sebab itu saya cakap dengan keluarga ini, kamu tak boleh satu keluarga, kamu perlu ada komunitas, community, ada cell group yang boleh mendampingi kamu, kan? Jadi mungkin satu minggu itu satu kali kamu datang ke gereja. Jadi macam mana pula dalam pertengahan 5 hari itu, okay? Jadi kita mesti menekankan, itulah yang ditekankan. Dan Paulus berbicara kepada Timotius berdasarkan perumpamaan 3 perkara ini, seorang tentara, seorang olahragawan, dan juga seorang petani. Dan dia menekankan bahwa latihan rohani ini terlibat melalui doa harian, merenungkan firman Tuhan, berpuasa ketatan, dan melayani bersama-sama. Oke, jadi seterusnya ada lagi. Oke, itulah ringkasan dia. Ya, atlet adalah latihan fokus pada mahkota yang kekal. Ya, petani seorang yang sabar, konsisten, menabur benih rohani untuk dapat tuaian. Oke. Tentera, disiplin, taat, berani dalam peperangan. Memang jangan takut kalau sudah jadi tentera. Kalau semua jemaat kita sudah jadi tentera, wow, betapa bangganya kita kan. Janganlah jadi orang preman. Jadilah seorang tentera yang tidak takut. Okay? Menang dalam peperangan. Dia mesti menang dalam peperangan. Ya. Semua ini menuntut disiplin rohani seperti doa, firman, puasa, pelayanan, dan ketaatan kita. Dengan cara yang sederhana, saya sampaikan firman Tuhan ini dan saya harap ia memberkati kita semua. Amin. Amin. Bagi tepukan untuk Tuhan. Ya, Pastor. Ya. Ayo mari semua kita berdiri. Ya, semua kita berdiri dan ini ajaran yang begitu bagus sekali. Gambaran kita, macam manakah kita boleh bertumbuh, sebab seperti apa kata Paulus, ajarannya kepada Timotius, masa itu banyak sekali ajaran sesat, dan macam manakah si Timotius boleh mengatasi segala cabarannya itu, dan gambaran yang dia beri kepada Timotius begitu bagus sekali, dipegang oleh kita sebagai umat Tuhan, sebab di dalam menghadapi, menempuhi dunia ini, kita memerlukan seperti 3 gambaran ini tadi. Ya, gambaran seorang prajurit yang berani mengorbankan nyawa diri, yang berani untuk berhadapan dengan musuh-musuhnya, dan juga dia sentiasa taat kepada apa yang diajar oleh komandannya, oleh tuannya. Begitu juga dengan kita. Siapakah komandan kita? Ialah Yesus, kita harus mematuhinya. Dan juga yang kedua, seperti orang atlet. Kebetulan kemarin kita sport day untuk gereja. Dan macam mana kita melihat atlet-atlet kita. Okay? Ada yang kejang otot, ada yang berlari sampai di garis penamat, syukur. Tetapi di dalam apa yang kita lihat, tidak ada jalan pintas untuk berjaya. Dia memerlukan sebuah disiplin
ya, disiplin baik dalam segi makanan, baik dalam segi exercise, baik dalam segi kehidupan kita, menangani kehidupan kita, ya, menjaga kesehatan, itu maksud saya. Dan begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Sama sekali kita harus mendisiplin untuk membaca, belajar, untuk berdoa, untuk bersama dengan kita yang seriman. Kita tidak boleh bersendirian. Kita memerlukan komunitas yang mengenal, yang amat mengenal Tuhan, dan maka kita boleh digalakkan. Dan gambaran yang terakhir yang diberi kepada kita begitu bagus sekali mengenai kesabaran orang petani. Ya, petani yang mana dia tabur hari ini, esok dia makan. Besok dia boleh tuai, kan? Petani dia berusaha. Ya, dia membersihkan tanah, menanam, mencemaikan benih, menanam segala, jika itu sayur, menanam sayur-sayuran. Dan apatah lagi jikalau ada orang yang menyerangnya. Siapa yang menyerangnya? Pengawal, kan? Ya, binatang buas barangkali. Dan ini satu gambaran yang dipegang oleh kita. Sebab apa? Sebab banyak sekali binatang buas di luar sana. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan, Yohanes 10:10, dia datang untuk mencuri, membinasakan, atau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah perbuatan binatang buas. Ya, dan kita menggunakan Yesus, kekuatan di dalam Tuhan, untuk bersama dengan kita. Tetapi dengarlah, asalkan kita bersama Tuhan, maka kemenangan dipastikan. Kenapa dipastikan? Sebab Tuhan, bukan kita. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Dan kita hanya menikmati kasih anugerahnya. His grace is sufficient for us that believe in Him. Saya suka dengan analisa ini. Petani itu waktu dia menabur benihnya, ya, siapa yang membolehkan benih itu bertumbuh? Tuhan, kan? Baiknya siang maupun malam dia bertumbuh sendiri. Ya, maksud walaupun kita tidur, walaupun kita bangun, Tuhan yang membolehkan segala yang kita tanam itu bertumbuh. Wow, Tuhan yang membolehkan kehidupan kita bertumbuh dan kita menikmati kejayaan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Justru itu kesimpulannya. Terima kasih kepada Pastor Philip yang mengajar ini. Ya, kesimpulannya bagi kita, never give up. Never give up. In our life, never give up. Whether you are prajurit, petani, atau atlet, never give up. Tuhan Yesus, terima kasih kepada firman-Mu. Terima kasih kepada ajaran-Mu. Terima kasih apa yang Kau peringatkan kepada setiap kami, Tuhan. Kami digambarkan seperti prajurit. Bantulah kami, Tuhan. Bentuklah setiap otot-otot kerohanian kami, Tuhan, supaya kami kuat.
supaya kami lasah. Dan seperti atlet juga Tuhan, bantu kami mendisiplinkan diri supaya kehidupan rohani kami Tuhan sentiasa kuat di dalam Engkau, tahan di dalam Engkau. Dan juga seperti ketabahan seorang petani, karakter kami Tuhan, biarlah kami, ajarlah kami kesabaran, sabar di dalam kehidupan. Yesus, and indeed we pray, Lord, that our life will never, never, never give up. Never give up. We will hold it unto the end. Dan kita bertahan sampai di garis akhirnya, garis penamatnya. And the key word that the Lord says, when we arrive at the finishing line, well done, my good and faithful servant. That is the beautiful word that the Lord gave us when one day we meet Him, when one day we arrive at the finishing line. The word say, well done, my children, well done, well done. Thank you, Lord. Bless each one of us, Lord. Berkatilah setiap kami di sini dan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Semua katakan, Amen, Amen. Wow, cerita. Amen. Terima kasih Pastor Philip. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhan tadi. Silakan duduk sebelum kita balik. Ada beberapa pengumuman untuk mengingati kita bagi minggu ini. Kerana seperti apa yang Pastor Philip katakan adalah iman kita bukan seseorang, tetapi kita menjalankannya sebagai satu community. Ya, kita tidak berseorangan. Jadi dengan itu pengumuman kita seperti biasa, kita ada persekutuan doa setiap hari Rabu jam 8 malam, dan kami ingin menjemput anda semua untuk hadir bersama, untuk berhubung dengan Tuhan bersama-sama di dalam community ini. Dan selain itu, satu lagi cara kita boleh mencari community adalah menerusi house group atau kelompok sel, seperti apa yang Pastor Philip katakan tadi. Jadi kalau anda masih belum ada kelompok sel, saya ingin menjemput anda untuk berhubung dengan Sis Magdalene di sana. Kalau tidak, kalau sudah ada, teruskan dengan kelompok saya masing-masing. Yes. Seterusnya bagi yang kaum lelaki, pada minggu depan, minggu ini, hujung minggu ini ada satu camp di mana anda boleh mengenal dan membuat persekutuan dengan lelaki yang mengikuti hati Tuhan bersama-sama. Jadi ini akan terjadi pada 4 hingga 6 September 2025 di The Podium Kuching. Jadi jika anda memerlukan sebarang informasi yang lanjut, sila kontak Pastor Naylor. Pastor Naylor ada di grup Kebaktian BM. Jadi anda boleh bertanya kepadanya di grup itu, di grup kita. Okey, dan pada hujung minggu depan di 7 hari bulan September 2025, kita ada satu seminar for mission yang bersama dengan Dr. Alan McLennan dari Global Focus. Jadi ini walaupun ini adalah satu sambungan daripada ajaran modul 6, ini adalah yang terakhir, tetapi anda tidak perlu mengikuti yang sebelum untuk tahu apa yang dia ajarkan. Kamu hanya akan boleh datang saja, dan ini penting kerana misi juga ada di dalam hati Tuhan, dan kita semua diutus untuk menjadi misi atau menjadi missionary kepada dunia ini. So datang beramai-ramai 7 September 2025, ini yang terakhir, jadi jangan lepaskan peluang ini. Seterusnya pada 12 hingga 14 September
kita akan berjumpa di Kapit untuk Gempuruk Raban Iban Sarawak. Kerana komuniti kita bukan hanya sekadar di Kuching, bukan hanya sekadar di CBC, tetapi di seluruh Sarawak dan lebih daripada itu, beyond that also. So kita akan berjumpa di Kapit pada 12 hingga 14 September 2025. Jadi jika for kebaktian bahasa, kami akan confirm kalau hari itu ada kebaktian atau tidak menerusi WhatsApp group kita. Jika anda masih belum masuk dalam WhatsApp group, please cari saya atau cari Jorim untuk masukkan scan QR code untuk masuk dalam group itu. Okey, dan selepas itu kita juga boleh anda juga boleh mengambil bahagian di dalam Tribal Gathering 2025. Like I said, our community bukan saja di sini tetapi is an international, a global family. Ya, jadi Tribal Gathering akan berjumpa di Kingwood Hotel Cebu 17 hingga 19 September. Jika anda tidak pergi, saya ingin menggalakkan anda untuk berdoa bagi mereka yang pergi ke Kapit, pergi ke Cebu, kerana kita bergabung iman kita bersama-sama dan berdoa untuk keselamatan mereka yang pergi. Alright, bagi anak-anak 19 hingga 20 hari bulan ada camp VBS, Vacation Bible School. Ini adalah untuk mereka dari umur 3 hingga 12 kalau tidak silap saya. Tetapi jika anda memerlukan informasi yang lanjut, sila scan sana untuk register atau sila hubungi Noni atau Azi di nombor telefon yang tertera. Nanti Jonathan boleh saya minta pertolongan untuk memberikan poster ini kepada grup kebaktian BM. Okey, seterusnya ini penting. Kenapa ini penting? Sebab kita tidak tahu bila bencana akan datang. Dan bila bencana datang, kita mahu bersedia untuk menghadapi bencana seperti kan cuaca hari ini tidak menentu dan seringkali ada banjir, atau angin ribut yang kuat. Jadi macam mana kita mahu bersedia? Jadi ini adalah Disaster Preparedness Training yang diadakan oleh SECA dan juga IDRN, dan semua yang mengambil bahagian di dalam sesi ini, kamu akan menerima satu sijil yang akan menerima satu sijil di mana you are prepared. Kamu bersedia untuk menghadapi bencana alam. Jadi ini saya ingin menggalakkan semua. Kalau kamu dapat ikut, kalau kamu dapat pergi, please sign up. And I'm sure your HR got no problem with you having this cert. Kalau mau minta cuti kan kamu cakap, ini HR boleh cover, tak payah minta cuti ni. So anyway, this is something for all of us. Saya ingin menggalakkan kita semua untuk mengambil bahagian. And I think that's all. Itu saja pengumuman kita untuk hari ini. Ya, IDRN, sijil IDRN ini diiktiraf secara antarabangsa. So ambil peluang ini. And let your HR know, really. I think HR loves this. Yeah. So, itu saja untuk pengumuman hari ini. Boleh saya meminta Pastor Graham sekali lagi untuk memberi benediction, memberi pemberkatan sebelum kita balik. I want to invite my son Jonathan to the benediction. Okay. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri dan invite Jonathan to do the benediction. Dengan kebenaran daripada Reverend Graham, saya melepaskan berkat pada kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui batas pikiran manusia memelihara hati dan pikiran kita di dalam pengetahuan dan kasih Tuhan. Dan berkat daripada Allah yang Maha Kuasa
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita Terima kasih. pergi dengan damai. Mari kita Haleluya. balik dengan damai.